Halo, selamat datang lagi di channel gue, Klop. Channel yang hanya membahas tentang videografi, fotografi menggunakan smartphone. Di episode kali ini gue akan memberitahukan sebuah aplikasi, terutama khususnya bagi kalian pengguna iPhone, iPad, iOS tentunya, dan namanya Focus Live. Jadi aplikasi ini bikin tampilan video kita seperti layaknya DSLR, mirrorless, redcam, apalah pokoknya kamera-kamera yang oke lah. Jadi kita bisa bikin video bokeh. Video bokeh ini ya bisa dibilang plus minus ya, karena digital, karena sifatnya komputerisasi ya, bukan yang bener-bener Si lensanya itu ada aperture sampai 1,9 dan dengan focal lensnya itu misalkan 50 mm dengan sensor sebaik mirrorless, jadi menghasilkan deep of field yang sangat. ya, kalian bisa lihat sendirilah kamera-kamera konvensional ya. Dan ini aplikasinya baru tersedia di iOS ya, gue nggak tahu di Android. Di Android itu adanya justru di fitur smartphone. Yang pertama itu Oppo Reno 4 yang ngeluarin fitur itu. Hanya ada di smartphone flagship ya, yang emang sudah 8 juta ke atas, 7 juta ke atas. Terus selanjutnya yang gue tahu itu ada Samsung A20, dia juga ada video bokehnya bagus. Terus ada Realme juga kalau nggak salah, cuman gue nggak tahu Realme berapa. Cuman kalau ngomongin aplikasi, nah yang sekarang mau gue omongin, iOS itu termasuk aplikasinya yang sangat update. Biasanya dia duluan, developer pengembang itu selalu mengutamakan si iOS. Kenapa? Karena iOS ini variannya nggak terlalu banyak, nggak kayak Android udah brandnya banyak, variannya banyak. Jadi developer pun kesulitan, biasanya dia akan fokus ke flagship dulu. Sebenarnya aplikasi ini udah keluar lumayan beberapa bulan yang lalu ya, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Tapi gue baru tahu saat-saat ini nih, dan langsung gue coba-coba itu aplikasi. Pokoknya gokil. Go to the kill. Gokil. Jadi kita langsung ke reviewnya saja ya. Check this out. Oke teman-teman, ini kita buka aplikasinya ya. Namanya Focus Live. Nah, kita tinggal kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan di sini bisa dilihat untuk menggunakan aplikasinya. Jadi kita perlu iPhone yang bisa portrait mode. Yang portrait mode paling terakhir ini adalah si iPhone gue nih, 7 Plus. Jadi biasanya yang udah ada 2 kamera. Nah, untuk XR juga bisa karena dia bisa portrait mode walaupun hanya 1 kamera ya. Intinya iPhone kalian kalau yang belum bisa portrait mode itu belum bisa. Jadi dari iPhone 7 Plus ke atas sudah bisa semua. Dan kalian bisa lihat nih di tombol shutternya ini ada putih-putih tuh, itu kayak istilahnya kayak infrared ya. Jadi nanti kalau shoot objek orang itu nanti dia akan putih sendiri, dan itu untuk kita bisa mengatur jarak mana yang fokus mana yang enggak, itu ada di situ. Ketika kita ngerekord layarnya tuh normal aja, biasa aja, tapi kita bisa ngebaca dari tombol shutternya ini. Dan kalau kita rubah ke mode biasa dia hilang mode portrait modenya. Sama pun kalau misalkan pakai kamera selfie-nya dia juga hilang, tapi kalau pakai tele dia langsung ada portrait mode. Dan yang enak ada di iPhone 11 ya, dia bisa kamera belakang kamera selfie-nya tuh dia bisa portrait mode. Jadi lebih enak untuk iPhone 11. Terus di sini ada exposure, kita bisa cuman atur exposure-nya aja. Dan di sini ada filter, ini ada rasio, ini ada flashlight kalau mau dinyalain, dan di setting. Kita lihat settingannya. Mirror front kamera untuk biar nggak kebalik, settingannya gini aja, simple. Dan ini gua bukan yang pro ya, jadi gue belum berlangganan. Dan ini contohnya ya, dia kasih contoh untuk berlangganannya sekian tuh. Kalau mau sekali bayar cuma 219.000 itu sekali bayar. Kalau per bulan 29, kalau setahun 129. Dan ini contohnya nih, dia udah kasih lihat. Jadi udah rasa-rasa DSLR. Dan tampilannya gini aja. Jadi kita tinggal record, dan sebelumnya gue sudah ngerekam, jadi kalian bisa lihat hasilnya. Ini shoot gue yang tadi gue record, dan gue misalkan pilih yang nih, kita pilih dulu buat diedit. Nah, di sini sebenarnya aplikasi editing ya. Jadi kita bisa nambah lagi. Cuman gue akan kasih lihat fitur yang goksnya itu, yaitu adalah DSLR blur video. Nah, kita bisa atur fokusnya mau di mana. Kita bisa klik di muka gua nih, dan dia akan follow terus muka gua. Canggih bukan?
Bisa lihat di sisi kanan gue ini kan ngeblur ya. Kita bisa atur diafragmanya ceritanya. Diafragmaan ini nih. Mau kurang bokeh, push kita lebih bokeh. Bisa dilihat kan? Kalau mau dihilangin, nah hilang kan? Buat gua ini lumayan gokil sih kalau di video. Waktu gua tahu Oppo bisa gini tuh gue pengen banget beli Oppo. Tapi di iPhone ada aplikasi yang bisa video bokeh. Wah, langsung gue install. Karena sebenarnya walaupun banyak kekurangannya tapi bisa kita manfaatin sebenarnya. Terus yang canggihnya kita bisa memilih objek fokus kita. Misalkan mau fokusnya di belakang, kita tinggal klik. Nah, langsung ke belakang, yang depan blur, bro. Goks nggak tuh? Tuh, gua play sekarang ya. Tuh, yang belakang doang. Terus untuk masking si guanya ini rapi banget gitu. Kalau kata gue lumayan rapi. Kalau objeknya emang nggak terlalu banyak gerak. Kalau banyak gerak itu seperti gue kasih lihat contoh ini, kayak ngebaca AI-nya ini, ngebaca objeknya ini juga kesulitan sepertinya. Makanya di pinggir-pinggirnya itu banyak sekali yang miss. Tapi kalau kita nggak terlalu banyak gerak dan kameranya juga still, itu masih lebih oke lah. Masih bisa gue manipulasi. Kalau gue bisa bilang ke orang ini pakai DSLR, orang masih percaya, terutama orang awam ya. Kecuali kalau gue kasih lihatnya ke fotografer, videografer, mungkin dia langsung bisa ngelihat sedikit gitu perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat tampilan di iPad ya. Masukin videonya dulu. Ini menggunakan iPhone 11. Nah, enaknya di iPhone 11 buat teman-teman yang pakai iPhone 11, 11 Pro, itu kan kamera depannya bisa portrait, mode portrait. Aplikasi Focus Live ini juga langsung bisa ngebaca. Nah, ini hasil dari iPhone 11 menggunakan kamera depan. Bisa dilihat belakang gue nggak blur kan? Nah, ketika mau blur banget di 1.4. Cuman menurut gue agak lebay. Karena bokehnya nggak kelihatan natural kalau sampai 1.4 itu. Kecuali kita foto-foto makro. Bisa nih segini nih. Kalau buat di DSLR dengan wide angle segini biasanya bokehnya itu nggak sampai segitu. Nah, kita atur yang sewajarnya saja. Gue di sini pakai yang 56 deh. Oke kan? Terus kita bisa fokus juga sama kayak tadi, tracking goks lah pokoknya. Goks ini. Dan ini hasilnya dengan juga perbedaannya. Ya, teman-teman, ini kualitas dari kamera depan iPhone 11 dengan menggunakan aplikasi Focus Live. Bisa dilihat, gue nggak bisa ngelihat sih sebenarnya, gue cuma bisa ngelihat dari deteksi si kayak infrarednya ini. Cuman gue nggak bisa ngelihat blurnya sejauh mana, ada serapi apa. Jadi teman-teman silakan lihat aja ya, nanti gue kasih komparasinya. Dan gue akan menggunakan iPhone 11 ini di kamera belakangnya untuk gue bikin film pendek. Dan yang asik juga, kita ada keyframe untuk seolah-olah kalau kita foto pakai DSLR kan kalau mau pindah fokus kita putar tuh ya, fokusnya di depan atau belakang, atau juga kita bisa pakai touchscreen. Buat yang mirrorless atau DSLR sudah ada fitur touchscreen. Nah, di sini kita bisa manipulasi nih. Nah, untuk manipulasinya kita menggunakan keyframe, tombol yang +3 nih. Kita klik fokus dulu, terus kita klik. Nah, misalkan yang pertama gue mau fokusnya di sini, terus di detik keberapa gue mau pindah ke sepatu. Gue tinggal ambil keyframe lagi, kita klik dulu sepatu. Nah, keyframe-nya udah kelihatan tuh, udah ada 2 ya. Kita bisa lihat, kita play, dan dia akan pindah. Kita cobain lagi ya, kita akan play. Tuh, untuk manipulasi oke lah. Dan ini bener-bener gue nggak pakai lensa tambahan loh, gue bener-bener ngundahin dari telefotonya si iPhone ini. Terus dengan menggunakan aplikasi si Focus Live ini bisa seperti ini, buat gue udah sangat damn sekali ya. Goks ini. Ya, menurut gue hasil dari Focus Live ini lumayan bisa bikin gue semangat atau teman-teman semangat mungkin ketika kamera videonya itu bisa jadi ala-ala DSLR atau mirrorless, ada deep of field, ada bokeh-bokehan. Cuman ya bokeh-bokehannya gimmick aja ya, sebenarnya lebih ke gimmick. Tapi nantinya si aplikasi ini akan berkembang tentunya. Semua aplikasi kalau banyak yang pakai, banyak user yang gunain gitu, jadi dia biasanya si developer tuh akan mengembangkan terus aplikasinya. Seperti aplikasi Filmic Pro itu, sekarang makin bagus manual settingnya,
makin lengkap. Sangat gue rekomendasiin kalian buat yang iPhone user, dari yang paling bawah ya, iPhone 7 Plus sampai dengan iPhone 11. Dan mungkin akan gue coba lagi push lagi ketika gue nanti mungkin bikin video klip ya. Karena aplikasi yang gue download juga belum berlangganan, jadi hasilnya cuma bisa ngerender HD aja dengan 24 frame per second. Dan rencananya mungkin nanti gue akan bikin video klip ketika projectnya memang sudah ada. Gue akan render dengan 4K biar hasilnya lebih bagus. Dan di video terakhir gue akan kasih lihat gue menggunakan iPhone 11 ya. Gue akan bikin film sangat pendek. Cuman di situ ada kekurangannya di iPhone 11 karena bukan iPhone 11 Pro, yang mana 11 Pro itu ada telefotonya. Kalau iPhone 11 itu hanya ada ultra wide dan wide saja. Jadi gua hanya menggunakan wide-nya saja untuk bikin film pendek sependek mungkin dengan aplikasi Focus Live itu. Jadi mungkin deep of field-nya sedang-sedang lah. Nggak kayak iPhone 7 Plus gue yang pakai tele, yang mana kalian tadi lihat contoh-contohnya. Buat gua sudah, wah lampunya mati, tandanya saya harus pamit sepertinya. Jadi segitu dulu ya teman-teman, silahkan subscribe kalau suka dan like. Dan ini adalah film yang menggunakan aplikasi Focus Live pakai smartphone iPhone 11. Check this out. Sabar bos. Ih, halo. Iya, ini udah OTW. Ini udah di jalan, bentar lagi sampai ini. Kamu pesen dulu aja. Iya, kamu pesen dulu aja minumannya ya. Bentar lagi sampai, benar? Oke. Ya, belum dibuka.